Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, soli-solihat. Selamat jumpa lagi dengan Ustazah Indah. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik itu kalian, orang tua kalian maupun keluarga kalian. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar PKN tentang kedudukan Pancasila. Kalau sebelumnya kita belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila, hari ini kita belajar tentang kedudukan Pancasila. Baik, disimak baik-baik ya. Pancasila itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Kenapa sih? Karena Pancasila punya kedudukan yang sangat penting. Kedudukan Pancasila itu apa aja? Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Teman-teman, kalau kita lihat, coba kita bayangin, rumah itu bisa berdiri karena apa? Karena ada tiang penyangganya. Jadi rumah itu sebelum berdiri dibuat dulu tiang penyangganya supaya bisa berdiri itu rumah. Nah, kalau nggak ada tiang penyangganya, rumah itu bisa roboh. Begitu juga dengan Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu untuk apa? Sebagai tiang untuk menjadi fondasi bagi kehidupan rakyat Indonesia supaya Indonesia itu makmur dan berdaulat. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara artinya berisi aturan-aturan hukum dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi artinya Pancasila semua aturan atau semua hukum-hukum yang ada di Indonesia itu asalnya harus bersumber dari Pancasila itu. Makanya Pancasila disebut sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat itu berisi tentang cita-cita bangsa. Apa saja? Coba Ustazah bacain ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu dia tadi cita-cita bangsa Indonesia pada bunyi alinea keempat Undang-Undang 1945. Apa aja? Yang pertama tadi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Nanti dulu, jadi dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia itu Pancasila itu sebagai cita-cita bangsa, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, bahwa cita-cita bangsa Indonesia itu adalah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dapat diwujudkan dari apa? Bisa dari pembangunan jalan, pembangunan desa, kemudian pembangunan akses jalan antar desa atau antar desa ke kota atau antar kota. Kemudian bisa banyaknya lowongan pekerjaan. Pokoknya pembangunan ekonomi, pembangunan jalan-jalan. Nah, itu pesisir pantai dan lain-lain itu bisa menjadi bukti untuk mewujudkan Indonesia sejahtera dan Indonesia yang makmur. Selain itu, Indonesia juga harus rukun dan damai gitu supaya Indonesia bisa mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, itu semua harus didukung
oleh rakyat gitu. Jadi gak bisa pemerintah doang yang jalan tapi rakyatnya tidak mendukung, atau rakyatnya saja yang menyuarakan tapi pemerintahnya tidak jalan. Nah itu tidak bisa gitu, harus saling mendukung, rakyat harus mendukung pemerintah. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman suku budaya, suku bangsa, bahkan agama. Nah itu yang menjadikan kita jangan sampai kita terhalangi untuk bangsa Indonesia itu untuk bersatu. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tidak boleh ada yang menghalangi Indonesia untuk bersatu. Jadi makanya kita di situ disuruh belajar untuk menghargai dan menghormati dengan adanya perbedaan itu. Tuh, kemudian dari sikap saling menghormati, menghargai perbedaan suku bangsa, suku budaya, kemudian agama, itu merupakan wujud penerapan Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai pedoman kita untuk bersikap dan bertingkah laku tuh di dalam kehidupan sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Nah itu dia yang akan kita pelajari nanti. Jadi setiap sila dalam Pancasila itu memiliki nilai luhur gitu, punya nilai-nilai tersendiri. Insya Allah pekan ke depan kita akan belajar tentang nilai-nilai sila dalam Pancasila. Cukup sekian dari Ustazah. Semoga dengan sedikit ini kalian bisa paham dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Ustazah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.